Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Ekspedisi Beda Alam. Saya Alam Story sebagai host di sini, dan kali ini tetap bersama Rizal Lesmana. Kita akan melanjutkan cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman Mas Rizal yang kemarin kita sempat terputus ya, karena durasi tidak cukup. Ya, melanjutkan yang kemarin, ada hal yang perlu diceritakan kembali oleh Mas Rizal, yaitu antara lain menggayuh ilmu. Ya, ilmu yang dipelajari Mas Rizal beberapa tahun yang lalu, yaitu ilmu kekebalan ya Mas Rizal. Iya. Kekebalan. Kita melanjutkan tentang ilmu kekebalan. Nah, yang jadi pengalaman Mas Rizal sendiri, katanya kan sempat dibacok ya, Iya. mempan waktu itu. Setelah itu ada kejadian lain nggak? Kalau untuk diri saya pribadi sih, alhamdulillah nggak ada lagi. Mungkin ada orang pengen nyoba gitu, atau gimana? Ya kalau mungkin orang lain yang pengen nyoba, mungkin yang nggak senang sama saya. Mungkin ada, tapi nggak dilakukan. Alhamdulillah nggak sampai dilakukan. Itu. Melalui secara halus mungkin? Kalau secara halus, jadi kayak seperti main belakang kayak gitu. Iya. Kalau main belakang ada mas. Ada pengalaman tersendiri. Ada pengalaman tersendiri. Gimana ceritanya Mas Rizal? Dulu pernah saya, dulu kan namanya anak muda. Iya. Anak muda kan pasti mempunyai saingan. Saingan masalah cewek ya, misalnya seperti itu. Dulu itu saya saingan, nggak tahu sama orang mana, saya juga nggak tahu. Dan ada rasa mungkin rasa kecemburuan kali ya terhadap saya. Dan itu ada laporan dari wanita yang lagi saya deketin. Bilangnya gimana? Jadi bukan hanya saya aja yang suka sama. Banyak. Iya. Kembang desa ya. Masuknya kembang desa. Seperti itu. Dan itu kata cewek yang saya sukain, katanya ada suatu ancaman untuk saya. Ancaman? Iya, kalau berani deketin si A gitu. Iya, cewek itu lagi, dia hati-hati aja. Bilangnya seperti itu, dia sama ceweknya. Dan itu tertuju kepada saya. Setelah berapa hari, 3 hari lah, saya langsung kerasa sesak di dada mas. Dan itu bisa dibuktikan secara nyata. Langsung sebagian dada saya itu merah. Merah. Padahal nggak pernah sehari itu nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas, nggak ada benturan apapun, nggak ada. Terus? Dan itu sempat ditanyakan sama orang tua saya. Itu kenapa? Gitu? Iya. saya sih berpikir positif aja. Mungkin karena sering begadang atau gimana. Iya. Saya hanya berpikir seperti itu, tapi orang tua saya pribadi enggak menyadari semua itu. Masih ini penyakit bukan karena begadang, bukan. Bukan karena masuk angin, bukan. Terus ditanyakanlah sama orang yang mungkin paham soal seperti itu. Dan itu orang yang ditanyakan oleh orang tua saya bilangnya seperti itu. Terkena guna-guna gitu. Ya, seperti itulah. Wow. Dukun bertindak ini ya. Tapi ya ditelat dukun bertindak. Saya pribadi sih nggak katanya menjustis itu semua ilmu hitam ataupun guna-guna buat diri saya. Saya hanya cuman pasrah aja sama kun fayakun aja mas.
Luar biasa ya, saat itu memang masa-masa muda ya Mas Rizal. Persaingan. Mas Alam juga pernah ngalamin, pasti pernah ngalamin. Saya ya enggak sih. Nggak salah, Enggak salah. wajar lah Mas, namanya juga anak Iya, muda kan. anak muda. Terus ada hal lain selain itu yang perlu diceritakan ke penonton? Mungkin waktu naik turun gunungnya. Oh iya, naik turun gunung. Ya gimana naik turun? Itu dilakukan saya selama 7 hari. Selama 1 minggu Iya. naik turun gunung itu. Dan Bersama siapa Mas? sendiri itu Mas. Sendirian? Sendiri. Sendirian. Dan itu saya mendapat suatu, kalau menurut saya sih bisikan loh. Bisikan. Iya. Bisikan, jadi kayak gini bisikannya. Nanti kalau kamu melihat sesuatu apa namanya petilasan di tempat itu, kamu berhenti. Terus? Dan kamu coba untuk menenangkan diri kamu di situ. Dan saya melakukan semua itu. Terus ngapain? Itu waktu hari keempat. Hari keempat? Iya, hari keempat saya nemuin petilasan itu. Terus ngapain di petilasan? Petilasan itu? Saya menenangkan diri dengan cara meditasi. Meditasi. Dan di situ pun ada suatu petunjuk. Apa itu petunjuk? Dulu saya itu pernah dilihatkan suatu mustika. Mustikanya berupa? Batu berwarna biru laut. Batu mustika biru laut. Iya. Warnanya Warnanya diambil sama ini. diambil. Terus setelah diambil, Saya kasih semua orang lain. dikasih sama orang lain, nggak disimpan sendiri gitu. Enggak. Wow. Saya kasihkan orang lain. Itu di hari keempat. Waktu nemunya di hari terakhir. Oh, di hari terakhir namanya. Iya. Setelah pulang dikasihin ke orang lain. Ada yang Kasihkan ke minta. orang lain. Iya. Apa ada spesial ini tersendiri itu untuk batu itu? Kalau menurut saya pribadi sih ada Mas. Karena memberikan jadi mungkin petunjuk itu bukan hanya sebuah petunjuk, tapi sekaligus kalau kita seperti makan buah itu bukan hanya dagingnya, bukan hanya kulitnya doang, tapi semuanya sampai biji-bijinya dikasihkan. Gitu. Itu perintah dari guru. Itu bukan perintah dari guru saya Mas. Oh, yang 7 hari itu bukan perintah, tersendiri itu. Tersendiri. Inisiatif gitu. Inisiatif. Apa yang didapat setelah 7 hari? Maksudnya beda, maksudnya mempelajari ilmu yang berbeda atau? Kalau saya pribadi sih jadi merasa lebih tenang. Merasa lebih tenang. Lebih tenang dan mungkin nggak hawa nafsu bisa dikendalikan lah, intinya seperti itu. So terkendali, lebih penyabar, semua sugih belas asih lah ya. Iya. Mencakup itu. Dan ini sebelum Mas Rizal ikut explore dulu ya. Iya. Setelah jauh sebelum eksplorasi. lama banget berarti. Lama banget. Malah saya belum tahu ada channel Beda Alam. Belum tahu malah. Belum tahu. Baru-baru ini aja ya. Berarti sebelum gabung ke Beda Alam sempat explore dulu nggak? Explore biasa gitu, nggak di YouTube gitu? Ya sempat. Kalau itu sempat. Sempat explore sendiri atau ada tim? Kadang-kadang sama teman saya. Saya kan senang hal-hal gaib dari dulu Mas. Senang hal gaib seperti Apa? koleksi benda pusaka. Oh, penarikan gitu, penarikan. Penarikan pernah. Itu sama teman saya. Penarikan benda pusaka Iya. gitu ya. Coba untuk rekomendasi Mas, ini tolong dong rumah saya ataupun ladang saya
dieksplor? Ada apanya gitu? Kalau untuk rumah jarang mas, saya malah belum pernah. Belum pernah. Karena kenapa? Saya menghormati orang yang lebih tua. Ini misalkan saya, anak muda. Ya. Mainnya kan sama anak muda, sesama sepantaran yang suka hal kegoiban. Tapi kalau katanya tempat netralisir rumah, ada yang lebih sepuh, kesepuhan modelnya seperti itu. Nggak jadi masyarakat pun nggak melihat Profil dari Mas Rizal. iya, cuman mungkin melihatnya anak muda bisa apa kayak gitu kan. Yang lebih tua kan ada kiai mungkin, atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Oh kayak gitu. Jadi memang eksplorasi setelah membuat channel, maunya dipublikasikan ke penonton baru tahu ya Rizal Lesmana apa. Itu kan juga inisiatif Mas Alam gitu kan. di daerah-daerah tempat tinggal Mas Rizal sendiri tahu gitu. Oh Mas Rizal, cuman masih tertutup. Tertutup mas, saya jujur saya sangat tertutup. Yang tahu 1-2 orang. Itu 2 orang yang tahu. Masih tetap tertutup ya teman-teman. Eksplorasi sekarang gimana Mas Rizal? Untuk eksplorasi dari tingkat pertama eksplor sampai sekarang ada kendala nggak? Ya mungkin kalau kendala sedikit-sedikit bisa serangan ataupun gimana itu hal biasa. Tapi kadang-kadang yang saya takutkan itu hanya sebuah manipulasi. Manipulasi yang sangat dikhawatirkan Mas Rizal. Iya kayak kemarin saya sama Mas Alam itu yang saya khawatirkan mas. Mending 1 lawan 1 hayu gitu ya daripada saya dikelabui gitu. Untuk eksplorasi yang paling berkesan di mana itu mas? Kan udah lumayan berapa sih? Udah setahun ada nggak? Setahun? Ya setahun ada. Yang paling berkesan ya? Paling berkesan menurut saya ketemu sama Direndra. Paling berkesan. Oh ya. Gimana kesannya mas? Jadi baru jadi sosok Direndra itu nggak menyangka loh. Saya nggak nyangka bisa jadi sosok Direndra itu kekuatannya sangat tinggi. Bisa menghormati manusia loh. Seperti saya bisa sampai bisa ngerti bahwa saya itu dekat sama Ki Suryo, sampai nggak bisa nyerang saya, malah bantuin saya. Itu paling berkesan mas. Jadi dilihat dari apa, posturnya aja serem banget, tapi jiwanya enggak. Jiwanya Sugilasasi ya. Itu paling berkesan. Terus untuk hantu yang jenengan explore itu yang paling sulit ditaklukkan apa? Atau paling yang jenengan saya insecure lah ataupun saya takut nih sama makhluk pocong ataupun dia apa gitu. Jujur kalau saya paling malah takut sama pocong dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Saya paling takut sama pocong mas. Kenapa mas? Alasannya apa? Mengingatkan loh. Mengingatkan kematian. Akan adanya kematian. Ada kehidupan pasti ada mati. Ya, betul. Jadi untuk pelajaran kita semua juga ini ya, Mas Rizal berbicara seperti ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya Mas Rizal. Kita akan mati dan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita, amal perbuatan kita. Untuk eksplorasi yang lain ada lagi nggak? Yang kesannya, yang berkesan gitu. Eksplorasi. Dulu mana sih ya, saking udah banyak ya eksplorasi. Oh yang dekat-dekat aja, yang akhir-akhir ini aja. Yang kemarin paling Gunung Pringis ya. Gunung Pringis. Hantu kepala tanpa badan ya. Gunung Pringis. Gimana kesannya gimana? Saya kesannya kayak gini mas kemarin waktu sama Wisnu. Saya enggak ada niat untuk nyerang makhluk itu. Enggak saya serang, enggak sama sekali. Tapi saya tahu makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat lumayan. Terus di saat saya tarik energinya biar mendekat, itu jadi sosok itu memunculkan wujudnya sebanyak 3 kali. Wujud kepala. Enggak wujud apa yang lain? Manipulasi enggak? Manipulasi
kemarin jadi kelapa loh. Kelapa. Terus itu tadinya emang kelapa. Iya, kelapa itu menyerang atau enggak? Awal-awal aja itu. Awal-awal aja kalau menyerang enggak. Setelah Mas Rizal turun tangan baru dia menunjukkan wajah asli. Evidensinya, iya wajah aslinya. Terus selama 3 kali mewujudkan bentuknya, saya nggak menyerang kan. Pengennya baik-baik gitu ya. Iya. Udah kamu tak pindahin. Saya niatnya seperti itu. Saya kunci kan. Udah saya kunci, udah terkunci. Mungkin karena dia memiliki energi yang lumayan, kekuatan yang cukup lah, dia lepas dari kunciannya. Oh, dia merontak gitu Mas? Berontak Mas. Nggak pengen dipindahin mungkin, atau gimana? Mungkin. Tapi apa nyerang malah apa gimana? Menyerang. Malah Dia menyerang. nyerang saya. Saya sampai sesek dadanya dan saya sempat muntah. Muntah darah. Iya. Terus Dan di situ saya mencoba untuk mengumpulkan semua energi saya. Saya kumpulkan semua. Udah terkumpul, saya maju lagi ke depan karena saya juga merasakan energinya ada di depan saya. Dia menyerang secara tiba-tiba Mas. Terus Saya tangkap kepalanya. Sosok gelundung pringis itu saya tangkap. Mungkin karena energi saya sudah meluap dan mungkin saya juga agak nggak terkendali. Saya langsung hantam saja dengan energi saya. Saya benturkan dengan energi si gelundung pringis. Dan hal hasil apa? Dia terbakar. mati terbakar. Nggak tahu mati, nggak tahu musnah, tapi dia terbakar. Sama energinya sendiri berarti ya? Mungkin karena benturan energi. Dan itu kan mewujudkan langsung menjadi sebuah api terbakar. Mungkin karena suatu gesekan energi saya dan makhluk itu. Tapi saya yakin makhluk itu musnah. Pasti musnah itu Mas. Nggak bakal balik lagi. Nggak bakal balik lagi. Ya memang segala sesuatu nggak bisa kita prediksi ya. Kadang kita melakukan hal yang terbaik ya. Ya. Cuman dari makhluk tersebut kadang memang ya susah untuk diomongi gitu. Diajak baik-baik susah. Ya kayak kemarin aja sampai kita berdalam loh, sampai ya dipenggal gitu sama Kisur. Iya. Saya juga lihat Gimana? luar biasa. Disuruh memenggal kepala babi ngepet. Kesannya gimana untuk melihat adegan tersebut? Saya nggak bisa berkata apa-apa Mas. Campur aduk apa? Iya. Saya yang megang kamera aja juga ya kata penonton ini ya berisik banget katanya. Karena saya itu nggak sadar ngomong ini itu saat megang gitu. Jadi gini Mas, menurut saya pribadi nih, jangan memancing suatu amarah manusia. Jangan pernah makhluk seperti itu, jangan pernah memancing amarah sosok manusia. Contohnya kayak kemarin Ki Surya, dia udah memancing. Makhluk itu udah memancing dan sampai Ki Surya melakukan itu. Karena kenapa? Ki Surya melakukan baik-baik dengan cara baik-baik, malah tidak dianggap. Tapi keputusan ini tepat nggak menurut Mas Rizal? Tepat sekali ya. Tepat sekali. Udah mengalet saya itu. Suatu hukuman untuk makhluk-makhluk yang mencoba untuk menyelekai manusia. Ya memang penilaian penonton masing-masing ya, silahkan ya penonton ya. Bagi penonton yang pro dengan kita dengan tindakan Ki Surya seperti itu melakukan pemenggalan, ataupun yang enggak ya kita ambil sisi positifnya aja ya teman-teman ya, daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita semua ya Mas Rizal. Namanya eksplorasi ataupun makhluk tersebut kan kita nggak tahu niatnya baik atau enggak, kan kita nggak tahu. Untuk next eksplorasi gimana Mas Rizal? Ada rencana untuk eksplor di mana ataupun ada rekomendasi lain gitu? Rekomendasi udah ada, tapi saya juga masih mungkin capek lah Mas.
Istirahat dulu. Ya sama kayak kita ya. Beda alam juga istirahat dulu. Kemungkinan ya dalam waktu dekat lah. Insya Allah. Nanti untuk informasi akan saya share secepatnya ya. Ada tambahan untuk penonton semua? Atau ada cerita lain? Ya, mungkin untuk cerita lain next time aja mas. Next time aja. Ada suatu cerita yang cukup sangat menarik mas. Akan saya ceritakan sebuah apa? Pengalaman saya dengan suatu susuk. Oh iya. Namanya susuk Banyurolas. Susuk Banyurolas. Wah menarik nih susuk Banyurolas. Dari judulnya aja. Saya baru dengar ini nama. Baru dengar? Baru sekali. Ada. Namanya susuk, kirain sama aja semua. Enggak. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi stop dulu ya. Kita next time aja untuk ceritanya. Siap. Untuk sementara ini kita tutup aja Mas Rizal. Terima kasih banyak kepada penonton semua yang sudah mendengarkan kita berbicara. Saya Alam dan Rizal Lesmana. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suci ulas asih tanpa batas.